saya berpikir, aduh, apa aku bakal mati ya nanti nih. Suara seperti ini. Gak iso turu apa wedi. Dan suara perempuan hihihi itu campur aduk semua lah di luar tenda itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JS dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya di Jangan Sendirian. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe agar kami lebih bersemangat lagi membuat konten-konten video terbaru. Dan bagi kalian semua yang sudah subscribe, mengikuti Jangan Sendirian sampai sekarang, kami berterima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian dibalas berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu cerita yang dimana cerita ini dialami oleh Sobat JS yang bernama Sisi. Mbak Sisi ini berasal dari Blora, Jawa Tengah, namun sekarang beliau menetap di kota Jakarta. Nah, Mbak Sisi ini membagikan ceritanya melalui email yang dimana beliau menceritakan pengalamannya sewaktu mendaki di Gunung Lawu. Sebelum lanjut ke ceritanya, saya mau kenalin ke kalian Allshop jaket bekas murah. Untuk soal kualitas, nggak usah diragukan lagi, ya pasti barang branded. Contoh jaketnya itu seperti ini. Nah, jaket ini tuh gokil banget, cocok banget buat naik gunung, touring, main sama pacar, main sama mantan, main sama selingkuhan. Bercanda ya kan. Kalau kalian penasaran, langsung aja cek di Instagramnya Village Thrift Shop. Untuk linknya ada di deskripsi. Oke, kita langsung lanjut ke ceritanya. Halo semuanya, Sobat JS, perkenalkan nama saya Sisi. Ini adalah salah satu pengalaman pendakian saya pada Oktober 2018 silam. Pada waktu itu, saya ingin mendaki di salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa, yaitu Gunung Lawu. Saya berangkat dari Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2018. Saya berangkat menggunakan kereta api seorang diri dari Jakarta karena niat hati ingin solo hiking pada waktu itu. Dan kebetulan waktu itu ada salah satu teman saya yang bernama Mas Aris ini melihat story WhatsApp saya yang saya update lagi di kereta. Mas Aris ini bertanya kepada saya, mau naik kemana, Mak? Dan disitu saya bilang ke Mas Aris, mau ke Lawu, Pak. Ayolah kalau mau ikut. Singkat cerita, setelah saya mengajak Mas Aris, akhirnya Mas Aris ini mau untuk menemani saya mendaki ke Gunung Lawu. Waktu itu Mas Aris berangkat dari Salatiga, kampung halamannya. Kami bertemu di Terminal Tirtonadi, Solo, dan melanjutkan perjalanan ke Tawangmangu. Kita sampai di Tawangmangu itu sekitar jam 8 pagi. Lalu di situ kami sarapan terlebih dahulu sembari menunggu angkot lah dari Tawangmangu menuju ke Cemorosewu. Terus kita baru dapat angkot itu sekitar jam 11 siang. Itu juga angkotnya masih ngetem ya, karena di situ kita mengejar waktu ya kan. Jadi mau nggak mau kita harus sewalah angkot itu untuk supaya cepat ke Cemorosewu. Setelah kita berunding dengan bapak supir angkot mengenai harga transportasinya itu, akhirnya bapak itu mau untuk mengantar kita ke base camp Cemorosewu. Kita sampai di base camp Cemorosewu itu sekitar pukul jam setengah 12. Kita beristirahat sejenak sembari ya packing ulang lah, makan sambil buang hajat, menunggu adzan duhur juga ya kan. Dan kita mendaftar ke pos Simaksi. Kita mulai start itu kalau nggak salah sekitar jam setengah 1 siang, dan itu udah kesiangan banget menurut saya.
Ya karena kelamaan di angkot, kelamaan menunggu angkot itu, ya gimana ya, planning yang sudah saya susun itu udah berantakan semua lah. Tapi ya udahlah, kita maksain untuk langsung mulai naik aja. Dari base camp sampai ke pos 3 itu perjalanannya masih aman ya, seperti biasalah pendakian saya sebelumnya. Setelah kita berjalan beberapa jam, kita sudah sampai di pos 4 itu sekitar jam 5 sore, ya menjelang maghrib lah. Mungkin ini ya yang sering kita lupa, bahwa waktu maghrib atau waktu surup-surup itu pantang buat kita para pendaki itu buat melanjutkan perjalanan saat itu. Ya karena waktu surup itu atau maghrib itu pergantian dimensi lain, jadi pergantian waktu dari terang ke gelap. Ya mungkin ini salah satu kesalahan saya ya kan. Pada waktu itu saya bertemu dengan salah satu seorang pendaki laki-laki yang sedang beristirahat di jalur pendakian. Di situ saya melihat pendaki itu terlihat kayak capek gitu, kayak lelah gitu ya kan. Dia itu sedang bersender di kerilnya sama memegang trekking pole. Nah di situ saya mencoba untuk menyapa mas-mas ini. Permisi mas, ayo mas semangat. Kita para pendaki kalau bertemu dengan pendaki lain pasti memberi semangat ya kan, atau enggak menyapa lah. Niat hati ingin menyapa mas tersebut untuk memberi semangat lah. Tapi di saat itu si mas-mas ini, pendaki ini cuman diem aja, nggak membalas sapaan dari saya. Di situ saya mencoba untuk tetap positive thinking. Ya mungkin pikiran saya dia lelah, dia capek, nggak dan males buat ngomong. Setelah saya melewati jalur tikungan depan, teman saya si Mas Aris ini yang berada di belakang saya sekitar 3 kalau enggak 4 meteran lah di belakang saya, itu ngejar saya. Terus si Mas Aris ini berbisik kepada saya, "Kue ngomong ambek sopo mak?" Terus saya ngomong, "Lah aku ngomong karo masiku lho sing lungguh iku." Sambil menengok saya lihat, loh kok masnya nggak ada. Dalam hati saya ya, waduh, udah deg-degan kan, udah mikir aneh-aneh. Ya udahlah, buat percaya diri saya berpikir positif. Dari situ saya mencoba meyakinkan Mas Aris kalau tadi ada pendaki yang lagi istirahat di jalur. Si Mas Aris ini dengan raut wajah yang sedikit agak takut, Mas Aris ini mengiyakan jawaban saya yang tadi. Ya sebetulnya dalam hati saya itu ngerasa ada yang aneh, karena memang itu waktunya udah maghrib ya kan. Akhirnya tanpa memikirkan kejadian tersebut, kami melakukan perjalanan. Sekitar jam 6:15 kalau nggak salah, kami sudah sampai di pos 5. Saya merasa perjalanan saya itu waktu itu kayak lama banget, dari pos 4 ke pos 5. Saya juga ngerasa kalau keril saya yang bawa ini semakin berat. Saya berpikir positif, mungkin karena saya kecapean, dan memang kalau waktu maghrib itu memang harus istirahat. Di pos 5 itu kami berhenti sejenak untuk di warung untuk beristirahat. Ya di situ badan saya mulai sedikit menggigil kedinginan, dan di situ juga suhu dan oksigen lebih tipis ya kan. Saya menyampaikan hal itu ke Mas Aris. "Mas, awakku kok adem banget ya, kok greges lah, gak enak lah." Mas Aris menyuruh saya untuk makan dulu, karena pikiran Mas Aris waktu itu mungkin saya kedinginan karena belum makan dari siang. Ya cuman sarapan pas waktu di Tawangmangu. Di situ
saya nggak nafsu makan. Ya, saya hanya ingin tidurlah, memejamkan mata sejenak. Karena di situ saya ngantuk banget. Karena waktu semakin larut, malam itu akhirnya Mas Aris mengajak saya untuk melanjutkan perjalanan. Dari sini saya sempat beradu argumen dengan Mas Aris, di mana saya nggak ingin melanjutkan perjalanan karena di situ saya ngerasa badan saya itu menggigil. Tapi Mas Aris memaksa saya untuk tetap melanjutkan perjalanan, dan akhirnya ya udah saya ngikut. Di situ saya ngerasa baru perjalanan sekitar 10 menitan lah, badan saya ini ngerasa lemes dan tubuh ini sempat menggigil. Dari situ saya duduk di jalur dan bilang ke Mas Aris, "Mas, aku wis gak kuat Mas." Sambil nada yang lemes, badan yang lemes ya kan. Tapi di situ Mas Aris tetap mensupport saya untuk melanjutkan perjalanan. "Ayo mak, sitik mana wis tekan boyem." Mas Aris bilang gitu. Tapi entah kenapa gak biasanya di situ saya itu tiba-tiba marah ke Mas Aris. Dan saya membentak Mas Aris dengan bilang gini, "Aku harap nang gini Mas, wis nek sampean KP munggah dhewe, lanjut dhewe, aku tak nang gini wae. Aku lemes Mas." Dengan nada yang kasar saya ngomong ke Mas Aris seperti itu, dan akhirnya Mas Aris nggak melanjutkan perjalanan. Dan tiba-tiba Mas Aris ini mengambil tenda, membuka tenda, ya kita pasang tenda lah di jalur tersebut. Di dalam tenda pun saya sedikit menggigil dan saya coba untuk memejamkan mata sambil berbaring. Dari sini Mas Aris mulai panik. Dia mengoyak-ngoyakkan badan saya supaya saya itu nggak tidur. Waktu itu saya lihat Mas Aris lagi bikin mie dan teh, ya supaya saya mau makan. Saya ngomong ke Mas Aris, "Mas, aku nggak enak mangan Mas, wetengku wareg sian." Aku bilang gitu ke Mas Aris. Tapi dengan kondisi seperti itu badan saya itu menggigil terus. Menggigil seperti gimana ya, hawanya itu nggak enak lah meskipun di dalam tenda loh ya. Sampai akhirnya saya ngerasa kalau badan saya ini sudah tidak terlalu dingin. Dan akhirnya kami ngobrol, tapi masih tanpa makanan karena saking nggak nafsunya makan saya di situ. Dan Mas Aris ini saking paniknya karena saya yang tiba-tiba begitu. Aneh lah menurut Mas Aris. Dan saya juga merasa aneh juga sih. Tapi dalam benak saya berpikir, aduh, apa aku bakal mati ya nanti gini. Saya sempat ngomong seperti itu. Tapi aku ingat kalau masih banyak hal yang belum aku capai buat ngebahagiain orang tuaku. Akhirnya suhu badanku mulai normal kembali dan kami meminum segelas teh hangat. Ketika kita lagi ngobrol santai, tiba-tiba ada suara seperti orang yang jalan kaki. Ya kami tetap berpikir positif aja karena kami diriin tenda di dekat jalur lah. Jadi pasti banyak pendaki yang melintas. Waktu itu sekitar menunjukkan jam 12:30 malam. Tapi di luar tenda ini masih terdengar orang rame banget. Orang maksudnya rombongan jalan gitu ya kan. Sampai akhirnya Mas Aris ini coba untuk membuka resleting tenda untuk melihat kondisi di luar tenda. Dan ternyata sunyi sepi, nggak ada siapa-siapa. Suara itu tiba-tiba datang dan hilang. Kira-kira sampai jam 2 lah begitu terus. Mulai jam 2 itu saya kebelet pipis. Tapi Mas Aris ini nggak berani buat anterin saya keluar tenda. Dan saya juga nggak berani toh keluar tenda sendirian. Ya mungkin gara-gara suara pendaki itu. Dan nggak lama kemudian dari arah luar tenda, sebelah kanan tenda itu seperti ada orang yang mengeram-ngeram. Suaranya itu seperti gini. Kurang lebih suaranya seperti itu. Terus di situ saya tanya ke Mas Aris, "Mas, suara opo iku mau?" Terus Mas Aris ini juga jawab, "Mak, suara sopo iku mau?" "Iya wis lah,
Mas turu ae lah. Tapi direm-remno ya nggak iso Dan di situ Mas Aris juga menyuruh untuk kita tidur, ya kan? Ketika kita lagi tiduran waktu di tenda itu, tiba-tiba dari arah luar tenda sebelah kanan itu ada suara seperti ini. Gak iso turu apa wedi. Di situ saya dan Mas Aris cuma bisa diem, lemes, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya cuman bisa istighfar, baca ayat kursi terus menerus. Ketika kita baca istighfar, suara-suara ketawa dari sudut mana aja itu terdengar semua. Dari laki-laki sampai perempuan, itu campur aduk lah pokoknya. Seperti di luar tenda itu lagi ada pesta. Jadi suara laki-laki ketawa itu dan suara perempuan hihihi itu campur aduk semua lah di luar tenda itu. Dan akhirnya kita begadang sampai adzan subuh, ya baru hilang, nggak ada suara-suara yang mengganggu itu lagi. Setelah adzan subuh kita mencoba buat tidur sebentar untuk memulihkan tenaga, ya kan. Nggak kerasa sudah pukul jam 6 pagi. Saya mencoba bangun dari sleeping bag, tapi kaki saya di situ ngerasa berat banget, kayak ada yang nimpa gitu. Akhirnya saya bangunin si Mas Aris, mas, tangnya mas, sikilku kram mas, tangan sikilku nggak iso digerak no mas. Dan Mas Aris ini membuka tenda untuk mengajak saya keluar tenda supaya bisa berjemur agar kaki saya ini nggak begitu kaku. Karena Mas Aris pikir kalau kaki saya yang tiba-tiba kaku karena kedinginan semalam. Akhirnya kami keluar dari tenda dan saya dibantu sama Mas Aris untuk mencoba meluruskan kaki dan berdiri. Alhamdulillahnya saya bisa berdiri walaupun masih sedikit memaksakan karena pikiran saya harus pulang karena Senin harus bekerja kembali. Dan pada saat itu saya berdiri dan melihat tenda, ada hal yang membuat saya dan Mas Aris ini tercengang. Ternyata tenda kami hanya sejengkal dari jurang. Seandainya tadi malam saya ribut atau panik di dalam tenda, mungkin saya sudah berada di dalam jurang itu. Dari sini kami masih sama-sama diem dan nggak berkomentar apa-apa. Mas Aris ini tanya ke saya, "Mak, piye? Terus melaku lagi? Apa mudun wae?" Mungkin karena kejadian tadi malam, saya itu tiba-tiba memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ini dan menyuruh Mas Aris untuk menyudahi perjalanan ini dan turun ke bawah. Dan akhirnya Mas Aris juga setuju kalau buat tidak melakukan perjalanan. Ya sudah, akhirnya saya prepare dan sembari menunggu Mas Aris naik ke atas untuk membeli sarapan di Boyem. Ternyata benar, sekitar 15 menitan lagi kami bisa sampai ke Boyem. Tapi ya apa daya, mungkin semesta belum mengizinkan kami untuk menginjakkan kaki ke puncak Gunung Lawu. Setelah selesai sarapan, kami kembali membereskan tenda dan melanjutkan untuk turun. Di jalur kami juga bertemu dengan dua pendaki dari Tawangmangu, di mana mereka adalah penduduk sana dan sering juga mendaki ke Gunung Lawu. Akhirnya kami berempat itu turun bersama. Saya menguatkan diri dan tetap bisa sampai base camp. Ya meskipun di situ saya sedikit menahan rasa sakit di kaki saya dengan tetap membawa beban pada keril saya. Di situ kita bercanda tawa dan terus melakukan perjalanan sampai bawah, sampai akhirnya di pos 3 kabut pun turun dan di situ jarak pandang juga minim. Dan dua pendaki ini asal Tawangmangu itu menyarankan saya dan Mas Aris untuk berhenti sejenak menunggu kabut ini menghilang. Pukul 11 siang kabut mulai naik dan jarak pandang mulai terlihat kembali. Dan akhirnya kami berempat melanjutkan perjalanan turun. Sampai akhirnya kami di base camp itu sekitar jam 1 siang, itu pada tanggal 28 Oktober 2018. Nah, dari perjalanan ini
mungkin kesan pesannya adalah ketika kita mendaki gunung, ketika kita melakukan perjalanan pendakian, kita harus bisa menjaga tata krama, menjaga etika. Mungkin ada salah satu kesalahan yang kita langgar tanpa kita sadari. Contohnya seperti saya tetap melakukan perjalanan meskipun itu waktu maghrib atau waktu surup-surup. Ya, mau percaya atau nggak percaya, kejadian itu bisa terjadi kalau alam sudah berkehendak. Jadi gini, apapun aktivitas kita yang ada di kota itu jangan dibawa ke gunung. Jadi aturan di gunung itu nggak sama persis sama aturan yang ada di kota. Buat para pendaki, entah itu yang sudah lama mendaki ataupun yang baru mulai pendakian, kita harus tahu adab dan tahu aturan-aturan yang ada di gunung tersebut. Contohnya, jangan sumbar, jangan sombong, jangan melakukan hal-hal yang tidak kita lakukan, tidak sebaiknya kita lakukan. Ya, banyak aturan di luar sana. Jangan bawa kebiasaan kita yang ada di kota itu di gunung. Jadi berbeda lah. Setidaknya kita meminta wejangan kepada salah satu orang yang dituakan ataupun kuncen yang ada di gunung tersebut. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian mempunyai cerita, foto, video yang berbau horor, kalian bisa kirimkan di email jangansendirian1@gmail.com. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya sebagai notifikasi kalian untuk video-video yang terbaru. Terakhir, nama gue Matt pamit dan selamat malam.